Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, apa kabarnya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali dengan Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran keempat. Nah, apakah kalian sudah siap? Jika sudah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Lalu bagaimana ia menemukannya? Nah, sikap apa yang harus kita contoh darinya? Simak terus ya penjelasan dari Bu Guru. Kita kali ini berkenalan dengan Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Anak-anak, pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya, yaitu Weekly Herald, laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Anak-anak, coba kalian identifikasi ya informasi pada teks eksplanasi di atas tadi. Tulislah informasinya pada grafik berikut ini. Pada paragraf pertama, yaitu topik masalah. Apa yang dibahas pada teks di atas? Yang dibahas pada teks di atas adalah penemuan bola lampu pijar yang mengubah dunia. Selanjutnya, paragraf kedua berupa deret penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison adalah seorang penemu yang lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Selanjutnya, paragraf ketiga yaitu berupa deret penjelas. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Setelah menghabiskan waktu selama 2 tahun dan dana yang besar, bola lampu pijar listrik akhirnya ditemukan pada tanggal 21 Oktober 1879 yang mampu menyala selama 40 jam. Paragraf keempat berupa kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Simpulan tentang sikap Thomas Alva Edison adalah sikap yang gigih, haus ilmu, serta pantang menyerah yang dimiliki Thomas Alva Edison telah mengubah dunia menjadi lebih baik. Anak-anak, dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut ini. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari, pukul 19.00 sampai dengan pukul 20.00, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar.
Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak ya. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, anak-anak, berdasarkan teks di atas tadi, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Siti mendapatkan hak untuk belajar, mendapat fasilitas belajar yang mendukung, dan mendapat perhatian dari orang tua. Selanjutnya, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Adik Siti memperoleh hak seperti kakaknya, yaitu mendapat hak untuk belajar, mendapat fasilitas belajar yang mendukung, dan juga mendapatkan perhatian dari orang tua. Selanjutnya, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ya, karena lampu belajar yang diberikan ayahnya dijaga dengan baik oleh Siti, yaitu dengan mematikannya jika tidak digunakan. Ketika kotor, lampu tersebut juga ia bersihkan. Itulah bentuk tanggung jawab Siti atas hak yang telah diterimanya. Selanjutnya, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Adik Siti belum menggunakan haknya dengan tanggung jawab karena lampu belajar adik Siti rusak akibat ia sering membiarkannya menyala dan jarang membersihkannya. Berikutnya, apa manfaat ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Manfaatnya adalah orang lain akan selalu menghargai kita, selalu dipercaya oleh orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Anak-anak, kita harus selalu menggunakan hak dan dengan tanggung jawab ya. Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Contohnya seperti yang dialami oleh Siti dan juga adiknya. Nah, kalian bisa bandingkan ya, bagaimana cara menggunakan hak yang bertanggung jawab. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.